Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Hidayatul Aziza dengan NIM 230805742226 dari kelas Manajemen Keuangan 2023M. Pada video UAS kali ini, saya akan memaparkan analisis teknikal saham PT Metrodata Elektronik Tbk dengan kode emiten MTDL di Bursa Efek Indonesia menggunakan data periode Januari hingga Desember 2025. Sebelum masuk ke analisis, saya perkenalkan dulu perusahaan yang sudah saya analisis, yaitu PT Metrodata Elektronik Tbk adalah perusahaan teknologi informasi terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang distribusi produk IT dan layanan solusi digital, mulai dari komputer, server, jaringan, hingga layanan cloud computing. MTDL sudah listing di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2001 dan masuk dalam sektor teknologi informasi. Berdasarkan klasifikasi siklus industri yang kita pelajari, MTDL berada pada fase mature growth, di mana penjualan sudah stabil namun persaingan bisnis semakin ketat. Ini penting sebagai konteks analisis kita. Sebelum masuk ke data, apa sih analisis teknikal itu? Analisis teknikal adalah teknik analisa yang memperhitungkan faktor pola pergerakan harga dan volume saham untuk memprediksi pergerakan harga di masa mendatang. Ada 3 prinsip dasar analisis teknikal. Yang pertama ada price discount everything, yaitu harga di chart sudah mencerminkan semua informasi yang ada, termasuk berita, sentimen, dan laporan keuangan. Yang kedua ada trend is your friends, yaitu harga bergerak dalam tren, baik naik, turun, ataupun menyamping. Yang ketiga ada history repeats itself, yaitu pola grafik cenderung berulang karena perilaku emosi manusia, seperti rasa takut dan juga serakah. Dalam analisis ini, saya menggunakan beberapa alat utama yaitu moving average, RSI, support and resistance, pola candlesticks, dan MACD. Baik, sekarang kita masuk ke data. Saya menggunakan data bulanan harga saham MTDL selama tahun 2025. Dari grafik batang ini, kita bisa melihat fluktuasi return bulanan MTDL sepanjang 2025. Bulan yang mencatat return tertinggi adalah April 12,9% dan Juli 13,3%. Ini adalah periode pemulihan yang kuat. Sementara bulan dengan return negatif terbesar adalah Januari minus 11% dan Juni minus 5,3%. Ini menunjukkan tekanan jual. Secara keseluruhan, total return tahunan 9,31%, artinya investor yang memegang MTDL sepanjang 2025 mendapatkan keuntungan 9,31%. Rata-rata return per bulan 0,78%, namun resiko tahunan mencapai 24,30%. Ini cukup tinggi, artinya fluktuasi harga saham ini signifikan. Ini menunjukkan bahwa MTDL memberikan return yang menarik tetapi disertai resiko yang tidak kecil. Sekarang kita analisis tren harga menggunakan the Dow Theory yang merupakan dasar dari analisis teknikal. Dow Theory menjelaskan bahwa pasar bergerak dalam tren dan tren utama memiliki 3 fase, yaitu primary trend, secondary trend, dan juga minor trend. Dari grafik harga penutupan bulanan MTDL 2024, saya mengidentifikasi bahwa primary trend, downtrend pada Januari dan juga Maret, harga turun dari Rp 635 ke Rp 545. Ini adalah tren turun di awal tahun. Kemungkinan dipengaruhi sentimen negatif pasar di awal tahun 2024. Yang kedua ada secondary trend, uptrend kuat pada bulan April sampai Juli. Harga naik tajam dari 496 ke 595. Ini merupakan rebound yang kuat dengan volume perdagangan yang meningkat, mengkonfirmasi kenaikan yang valid. Yang selanjutnya ada minor trend, sideways. Pada bulan Agustus sampai Desember, harga bergerak di kisaran 590 sampai 610, menunjukkan fase konsolidasi akhir tahun. Kesimpulan tren, MTDL 2025 memiliki pola downtrend awal, uptrend kuat pertengahan, sideways akhir tahun. Pola ini cukup volatil namun masih terkontrol.
Indikator berikutnya adalah moving average atau MA. MA bekerja dengan menghitung rata-rata harga dalam periode tertentu untuk mengidentifikasi arah tren dengan lebih halus tanpa terpengaruh fluktuasi harian. Nah, dari grafik saya menggunakan MA3 yaitu rata-rata 3 bulanan dan MA6 rata-rata 6 bulan. Nah, interpretasi untuk MTDL tahun 2025 adalah bulan Januari sampai Maret harga berada di bawah MA, sinyal bearish adalah tekanan jual mendominasi. Bulan April sampai Mei terjadi golden cross yaitu harga memotong MA dari bawah ke atas. Ini adalah sinyal beli yang kuat. Nah, mengkonfirmasi pembalikan tren dari bearish ke bullish. Nah, pada bulan Agustus sampai Desember harga dan MA bergerak berdekatan dan saling berpotongan, menandakan tren sideways. Tidak ada arah yang jelas. Nah, jadi moving average mengkonfirmasi analisis tren kita sebelumnya yaitu pemulihan kuat di pertengahan tahun. Indikator selanjutnya adalah RSI yaitu Relative Strength Index. RSI mengukur kekuatan dan juga kecepatan perubahan harga dalam skala 0 hingga skala 100. Aturan mainnya sederhana, yaitu RSI di atas 70 atau overbought, harga terlalu tinggi, potensinya akan turun. Nah, RSI di bawah 30 atau oversold, harga terlalu rendah, potensinya naik. Nah, untuk temuan RSI untuk MTDL tahun 2025 itu ada Januari dan juga Juni. RSI di bawah 30 yang mana ini merupakan kondisi oversold, terbukti setelah bulan-bulan ini harga MTDL itu naik signifikan. Ini adalah sinyal beli. Yang kedua ada Mei dan juga Juli, RSI di atas 70 yang mana ini merupakan kondisi overbought. Setelah periode ini terjadi koreksi harga, ini adalah sinyal jual atau take profit. Selanjutnya ada Agustus dan juga Desember. RSI berada di zona 30 sampai 70. Ini merupakan netral, trend sideways. RSI sangat berguna untuk mengkonfirmasi kapan harga sudah terlalu ekstrem, baik untuk beli maupun jual. Sekarang kita lihat support dan juga resistance serta pola candlestick yang teridentifikasi. Support adalah level harga di mana tekanan beli cukup kuat untuk menghentikan penurunan. Sementara resisten adalah level harga di mana tekanan jualnya itu mendominasi. Untuk MTDL pada tahun 2025 support kuatnya itu pada RP 490 sampai 520. Level terendahnya itu di April. Di sini pembeli itu masuk sangat kuat. Yang kedua ada support moderate itu RP 540 sampai 550 yang merupakan level pantulan berulang di semester 1. Selanjutnya ada resistance utama RP 620 sampai 640. Itu merupakan level tertinggi yang sulit ditembus penjual mendominasi. Untuk resistance minor pada RP 600 sampai 610 area konsolidasi akhir tahun. Untuk pola candlesticknya itu hammer di April dan juga Juli, lower shadow yang panjang menunjukkan penolakan harga rendah. Sinyal bearish reversal. Yang kedua ada doji di Juni, open dan close hampir sama, menandakan ketidakpastian setelah downtrend. Yang selanjutnya ada bearish engulfing di Mei. Candle hijau besar menutupi candle merah sebelumnya, konfirmasi kenaikan. Selanjutnya untuk MACD yaitu bearish crossover terkonfirmasi di April dan juga bearish crossover terjadi menjelang akhir tahun, konsisten dengan analisis tren kita. Baik, inilah ringkasan dari seluruh analisis teknikal yang telah kita lakukan. Dari tabel ini, kita bisa melihat bahwa semua indikator itu memberikan gambaran yang konsisten. Yang pertama ada tren Dow Theory menunjukkan pola downtrend, uptrend, dan juga sideways. Yang kedua ada moving average mengkonfirmasi golden cross yang
sinyal beli di April. Yang selanjutnya ada RSI mengkonfirmasi oversold di awal tahun dan juga overbought di pertengahan tahun. Yang selanjutnya ada support atau resistance menunjukkan range perdagangan yang jelas. Selanjutnya ada candlestick memberikan sinyal bullish reversal di momen yang tepat. Yang selanjutnya ada MACD mengkonfirmasi pergantian tren. Nah, sinyal keseluruhan hold atau accumulate dengan return tahunan positif 9,31%, namun resiko 24,30%. MTDL cocok untuk investor dengan toleransi resiko menengah hingga tinggi yang bersedia menunggu pemulihan. Sebagai penutup, berikut adalah 5 kesimpulan utama dari analisis teknikal saham MTDL 2025. Yang pertama, ada return tahunan MTDL 2025 positif sebesar 9,31%, namun disertai resiko tahunan yang cukup tinggi sebesar 24,30%. Yang kedua yaitu tren harga mengikuti pola yang sesuai dengan Dow teori, yaitu downtrend di awal tahun, kemudian ada uptrend kuat di pertengahan, kemudian ada sideways di akhir tahun. Yang ketiga yaitu berbagai indikator teknikal yang mana ada moving average, RSI, candlestick, dan juga MACD secara konsisten mengkonfirmasi sinyal bearish di periode April hingga Juli. Yang kelima yaitu sinyal keseluruhan adalah hold atau accumulate, cocok untuk investor dengan toleransi resiko yang tinggi. Yang kelima yaitu analisis teknikal akan menjadi lebih kuat dan juga akurat jika dikombinasikan dengan analisis fundamental. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.